Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Perkenalkan, nama kakak Kak Mita. Hari ini kakak yang akan memandu jalannya kegiatan. Berikut adalah susunan acara pada kegiatan hari ini. Pertama, sambutan dari Kak Seto selaku pembina Yayasan Kak Zeto Putra Perkasa. Kedua, sambutan dari Kak Sri selaku Ketua PKBM Kak Seto. Ketiga, sambutan dari Kak Aldi selaku Kepala Akademik SMP. Keempat, perkenalan tim SMP. Kelima, sosialisasi 7 nilai HSKS. Keenam, penjelasan program non-akademik. Dan yang terakhir adalah pengenalan fasilitas sekolah. Baik, kita akan ke susunan acara yang pertama, yaitu sambutan dari Kak Seto. Kepada Kak Seto, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kuasanya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Sekolah Kak Seto tahun pelajaran 2020-2021 yang pada saat ini dapat dilangsungkan secara online. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru Sekolah Kak Seto dan salam kenal adik-adik semua. Saya ucapkan selamat bergabung di Sekolah Kak Seto. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun pelajaran baru. Semoga dimulainya tahun pelajaran baru ini selaras dengan semangat belajar yang baru dari adik-adik semua. Saya memahami di masa-masa pandemik seperti saat ini mungkin ada beberapa perubahan yang terjadi terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu semangat belajar yang tinggi merupakan modal utama adik-adik semua untuk dapat menghadapi tahun pelajaran 2020-2021 dengan baik dan adik-adik juga dapat maksimal menerima pembelajaran dari kakak-kakak tutor. Saya juga menghimbau kepada adik-adik semua untuk tetap meningkatkan sosialisasi meskipun kita masih dalam masa pandemi ini. Sosialisasi diharapkan dapat terbangun dengan baik agar kita dapat saling mengenal teman-teman maupun kakak-kakak tutor yang ada di Sekolah Kak Seto ini. Jangan sampai kondisi seperti ini membuat kita menjadi tidak bersemangat dalam belajar atau mungkin memiliki sikap cuek atau acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Dan saya juga mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama berdoa agar kita semua dapat menghadapi kondisi ini dan juga kondisi saat ini cepat berlalu agar kita dapat beraktivitas seperti dulu lagi. Baik adik-adik semua, cukup sekian sambutan dari saya. Jaga terus kesehatan, tetap semangat, dan sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar di Sekolah Kak Seto. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Seto atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Kak Sri selaku Ketua PKBM. Kepada Kak Sri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Selamat datang dan selamat bergabung di Homeschooling Kak Seto. Pada hari ini dan pada kesempatan kali ini, Kak Sri ingin menyampaikan semoga nanti saat bersekolah di Kak Seto, adik-adik bisa belajar dengan gembira, bisa menjadi anak-anak yang cerdas, kreatif, dan ceria. Meski dalam kondisi seperti ini, kita masih belajar menggunakan jarak jauh, tapi harapannya adalah adik-adik tetap bersemangat, tetap sehat, dan bisa menjadi penerus bangsa yang lebih memaksimalkan potensinya sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kak Sri atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Kak Aldi selaku Kepala Akademik SMP. Kepada Kak Aldi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Meskipun saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19 yang membuat keterbatasan kita dalam melakukan kegiatan hari ini tidak seperti biasanya, namun kita harus tetap semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan banyak manfaat bagi adik-adik semua. Kak Aldi selaku Kepala Akademik SMP dan jajaran para tutor mengucapkan selamat bergabung kepada adik-adik peserta didik baru di Homeschooling Kaseto. Semoga adik-adik bisa mengikuti pembelajaran dan kegiatan di Homeschooling Kaseto dengan menyenangkan. Tujuan dari kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS diharapkan adik-adik dapat mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang situasi kondisi lingkungan yang berhubungan dengan sekolah kita, baik menyangkut kegiatan pembelajaran, fasilitas atau ruang kelas, budaya sekolah, serta kegiatan pengembangan diri seperti kegiatan project class, kegiatan talent class, kegiatan edutri dan educamp, dan yang lainnya. Masih banyak kegiatan-kegiatan kita. Selain itu juga adik-adik nanti akan berkenalan langsung dengan para tutor dan wali kelas adik-adik. Semoga kegiatan hari ini menyenangkan dan membuat adik-adik bisa mengenal satu sama lain ya. Semoga kegiatan ini diperuntukkan bagi adik-adik agar dapat mengembangkan bakat, prestasi, dan hobi yang sesuai dengan keinginan adik-adik. Semoga adik-adik dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dan selamat berjuang adik-adik dalam menuntut ilmu bersama seluruh keluarga besar Homeschooling Kaseto. Sekian dari Kak Aldi, jaga kesehatan selalu ya. Belajar dengan cerdas, kreatif, dan ceria. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Aldi atas sambutannya. Baiklah adik-adik, selanjutnya adalah perkenalan tim SMP. Kak Aldi, Kepala Akademik SMP. Kak Irma, Kesiswaan SMP. Kak Alwi, Skill and Development SMP, Pembina Talent Class Desain Komunikasi Visual. Kak Ana, Konselor SMP, Tutor PKN Kelas 7. Kak Regi, Wali Kelas 7, Tutor IPS Kelas 7, 8, 9, Tutor Prakarya Kelas 8 dan 9. Kak Mita, Wali Kelas 8, Tutor Matematika Kelas 8 dan 9. Kak Mirna, Wali Kelas 9A, Tutor Bahasa Indonesia Kelas 7, 8 dan 9. Kak Imel, Wali Kelas 9B, Tutor Matematika Kelas 9, Tutor IPA Kelas 7. Kak Alivia, Tutor Bahasa Inggris Kelas 7, 8, 9, Tutor Prakarya Kelas 7, Pembina Talent Class English Club. Kak Rida, Tutor PPKN Kelas 7, 8, 9, Tutor Agama Islam Kelas 8 dan 9. Kak Nida, Tutor IPA Kelas 8 dan 9, Tutor Agama Islam Kelas 7. Bu Susan, Tutor Agama Katolik Kelas 7, 8, 9. Kak Anik, Tutor Agama Buddha Kelas 7, 8, 9. Kak Tito, Tutor Seni Budaya 7, 8, 9. Tutor Agama Kristen 7, 8, 9. Pembina Talent Class Musik. Kak Ilham, Tutor
POR atau PJOK kelas 7, 8, 9. Kak Ilyas, tutor talent class web development. Kak Cia, kepala psikolog. Kak Tika, psikolog SMP. Budaya berpakaian. Berikut adalah ketentuan budaya berpakaian di lingkungan homeschooling Kak Seto. Pertama, siswa komunitas dan DL berpakaian sopan dan rapi saat datang ke homeschooling Kak Seto maupun mengikuti kegiatan SMP HSKS. Kedua, untuk laki-laki memakai celana panjang tidak robek-robek, baju kaos atau kemeja atau jaket, alas kaki tertutup. Ketiga, untuk perempuan memakai celana atau rok panjang, baju kaos atau kemeja atau jaket tidak ketat, tidak terbuka dan tidak terawang, alas kaki tertutup. Keempat, menggunakan dress code yang sudah ditentukan. Misal, setiap hari Kamis menggunakan batik atau saat kegiatan EduTrip menggunakan polo shirt biru HSKS. Kelima, perhiasan dan make up tidak berlebihan. Budaya menghargai waktu dan kehadiran. Yang pertama, kegiatan secara tatap muka langsung atau offline. Hadir di komunitas 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Jika datang lebih dari 10 menit, wajib melapor kepada tutor atau wali kelas atau kepala sekolah. Mengikuti proses pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jika yang terlambat atau tidak dapat hadir, dibudayakan harus memberikan informasi melalui telepon atau pesan singkat kepada pihak tutor atau wali kelas. Tidak berada di dalam maupun di luar lingkungan HSKS setelah jam komunitas berakhir, kecuali jika ada kegiatan lain yang diketahui pihak HSKS atau ekstrakurikuler. Selanjutnya, kegiatan secara daring atau online. Absen via WhatsApp group dengan mengirimkan foto kesiapan diri 30 menit sebelum kegiatan maupun proses pembelajaran dimulai. Jika terlambat bergabung atau tidak mengikuti kegiatan atau pembelajaran online, izin ke tutor atau wali kelas. Berpakaian sopan saat melakukan kegiatan via video meeting. Budaya dalam menjaga nama baik homeschooling Kak Seto di lingkungan luar. Jaga nama baik HSKS dengan menghindari. Pertama, merokok, minuman keras. Kedua, update media sosial tentang HSKS yang buruk. Ketiga, tawuran atau melakukan keributan di luar. Keempat, gaya pacaran yang berlebihan. Budaya dalam berperilaku dan bertutur kata. Yang pertama, budaya saat bertemu langsung. Berperilaku dan bertutur kata dengan melakukan, memanggil tutor dan staf dengan sebutan kakak atau kak. Menghormati, bersikap, dan berkata sopan santun terhadap siapapun. Istirahat di lingkungan sekolah. Menjaga etika pergaulan, bersikap ceria dan tersenyum kepada siapapun. Tidak berkata kasar dan kotor kepada siswa-siswi, tutor, staf, dan seluruh orang tua atau wali. Yang kedua, budaya saat kegiatan daring. Berperilaku dan bertutur kata baik saat kegiatan online dengan melakukan, menuliskan chat dengan bahasa yang sopan dan baik. Misal, mengucap salam dan perkenalan diri saat chat personal ke tutor. Menggunakan kata yang baik, sopan, dan santun saat di grup chat. Responsif sesuai dengan pembahasan saat di grup chat. Tidak membahas di luar topik pembelajaran saat di grup chat. Menggunakan pakaian sopan dan rapi saat kegiatan video meeting. Pastikan video diaktifkan, kecuali saat ada alasan tertentu dimatikan videonya. Saat tutor menyampaikan materi via video meeting, di-mute speaker suaranya. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan santun. Budaya dalam proses pembelajaran. Pertama, budaya pembelajaran tatap muka offline. Hadir tepat waktu, membawa modul pembelajaran sendiri, membawa perlengkapan alat tulis, menjaga perlengkapan pembelajaran pribadi dan sekolah, menghormati tutor dan teman di kelas,
Tidak menggunakan HP saat pembelajaran kecuali atas izin tutor. Izin ke tutor jika hendak ke toilet. Kedua, budaya pembelajaran daring atau online. Absen kesiapan diri tepat waktu, menyiapkan laptop atau HP, pastikan tersedia aplikasi pembelajaran online, misal Zoom dan Classroom. Pastikan tersedia jaringan internet bagus, menyiapkan modul pembelajaran sendiri, menyiapkan perlengkapan alat tulis, menghormati dan bersikap atau berkata sopan santun. Izin ke tutor jika hendak ke toilet. Konsekuensi atas pelanggaran standar budaya siswa. Bentuk sanksi antara lain, yang pertama peringatan lisan, yang kedua peringatan tertulis atau form kesadaran, yang ketiga sanksi yang edukatif maksimal 5 kali. Form kesadaran, selanjutnya surat peringatan pertama. Yang keempat, pemanggilan orang tua atau wali, surat peringatan kedua. Apresiasi siswa atas prestasi akan menjadi Student of the Month atau Year. Selanjutnya adalah penjelasan program non-akademik. Kegiatan non-akademik terdiri dari EduTrip, EduCamp, dan Family Camp. EduTrip. EduTrip adalah kegiatan berupa perjalanan yang seru, nyaman, dan tentunya bermuatan edukasi bagi seluruh peserta. EduTrip juga berguna untuk mengimplementasikan teori pembelajaran di sekolah dalam kehidupan nyata. EduCamp. EduCamp adalah kegiatan berupa program camping yang berbasis edukasi dan petualangan serta perjalanan yang seru, nyaman, dan tentunya bermuatan edukasi bagi seluruh peserta. EduCamp juga berguna untuk mengimplementasikan kegiatan project class. Family Camp. Family Camp adalah kegiatan berupa program camping yang berbasis edukasi dan petualangan yang dilakukan dengan orang tua atau wali, siswa, dan para tutor. Family Camp juga berguna untuk mempererat hubungan stakeholder yaitu siswa, orang tua atau wali, dan tutor SMP. Project Class Charity. Apa itu Project Class Charity? Project Class Charity merupakan salah satu project class yang menjadi wadah aspirasi dan kepedulian sosial bagi siswa-siswi SMP Homeschooling Kak Seto. Tujuan Project Class Charity. Project Class Charity bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama, mempererat rasa persaudaraan, dan menumbuhkan rasa berbagi melalui kegiatan amal dengan ikhlas. Kompetensi yang diharapkan, pertama, siswa-siswi dapat membangun jiwa sosialnya sebagai wujud cinta terhadap negara. Kedua, siswa-siswi dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan amal. Ketiga, siswa-siswi dapat mengaplikasikan sikap toleransi dan merayakan indahnya berbagi terhadap sesama. Keempat, siswa-siswi dapat membentuk kepribadian dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, siswa-siswi dapat melatih kesabaran emosi. Kegiatan yang sudah pernah berjalan, yang pertama menjenguk teman yang sakit, kedua mengumpulkan donasi dan barang layak pakai bagi korban bencana alam, ketiga mengunjungi dan memberi bantuan bagi korban bencana alam banjir bandang di Lebak, Banten. Keempat, mengadakan donasi bagi siswa HSKS yang membutuhkan. Kelima, setiap hari Jumat mengadakan kegiatan koin peduli. Dokumentasi kegiatan Project Class Charity berikut adalah dokumentasinya selama kegiatan yang sudah berjalan. Dan ini juga bentuk dokumentasi Project Class Charity membuka donasi bagi yang membutuhkan. Dan ini dokumentasi saat Project Class Charity mengunjungi korban bencana alam. Project Class Entrepreneur. Apa itu Project Class?
Project Class merupakan kegiatan yang ditujukan untuk siswa-siswi komunitas sebagai wadah berorganisasi terstruktur untuk melaksanakan beberapa proyek sesuai peminatan yang mereka pilih. Project Class terbagi menjadi 3, yaitu entrepreneur, charity, dan media. Project Class merupakan gabungan dari kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Project Class ini mengarahkan minat dan bakat siswa melalui 3 kelas: entrepreneur, charity, dan media. Entrepreneurship menciptakan siswa yang berjiwa wirausaha muda. Siswa akan diajarkan untuk mengelola sebuah usaha yang dibangun bersama. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan jiwa, sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa di bidang wirausaha. Kedua, menjadikan siswa-siswi wirausaha muda dari usaha kecil. Output, yang pertama, memiliki jiwa dan sikap positif terhadap kewirausahaan sebagai pilihan karir. Kedua, memahami konsep dasar kewirausahaan. Ketiga, mengidentifikasi komponen-komponen manajemen usaha kecil yang terdiri dari aspek produksi, pemasaran, permodalan, dan keuangan, serta sumber daya manusia dari jaringan untuk praktik kewirausahaan. Keempat, memiliki keterampilan menyusun perencanaan usaha. Kelima, mampu berinovasi dan kreatif dalam berwirausaha. Project Class Media. Apa itu Project Class Media? Project Class Media adalah wadah bagi siswa SMP Homeschooling Kak Seto untuk meningkatkan kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan media visual, audio, dan audiovisual. Outputnya, yang pertama memahami dasar-dasar komunikasi, yang kedua memproduksi media visual, audio, dan audiovisual, yang ketiga mengikuti perlombaan yang berkaitan dengan media, yang keempat menjadi media pendukung dalam kegiatan SMP. Berikut contoh poster. Poster adalah pengumuman atau iklan berbentuk gambar atau tulisan untuk melakukan sesuatu. Mading adalah salah satu jenis media komunikasi massa yang paling sederhana. Berikut adalah contoh mading hasil siswa-siswi Project Class Media. Papan informasi merupakan media komunikasi kelompok yang biasanya ditujukan dalam lingkup tertentu. Mural merupakan lukisan pada dinding. Berikut contohnya. Berikut adalah kumpulan karya hasil siswa-siswi Project Class Media. Dan ini merupakan dokumentasi saat siswa-siswi Project Class Media kunjungan ke El Sinta TV. Program tahun 2020-2021. Untuk media visual, kita akan membuat mural, banner, mading, papan info, dan poster. Dan untuk media audio, kita akan melakukan penyiaran dan kunjungan stasiun radio. Untuk media audiovisual, yang pertama siaran berita, yang kedua iklan pendek, dan yang ketiga kunjungan stasiun televisi. Talent Class Web Development. Apa itu web development? Web development merupakan salah satu talent class baru di Homeschooling Kak Seto yang menjadi wadah bagi peserta didik yang mempunyai minat dalam pengembangan aplikasi atau coding khususnya web. Adapun tujuan dari talent class ini yaitu pengenalan terhadap proses pembuatan sebuah aplikasi web yang pada era digital sekarang skill ini sangat dibutuhkan di semua industri.
agenda kegiatan tahun pelajaran 2020-2021, yang pertama setting web server, kedua memahami WordPress, ketiga belajar coding, dan yang keempat memahami cPanel. Gambaran kegiatan talent class web development. Jadi ketika adik-adik masuk talent class web development, begini gambarannya kurang lebih. Yang pertama kelas coding, yang kedua project mandiri, dan yang ketiga project kelompok. Outputnya, yang pertama mengenal web server PHP, 2 mengenal bahasa pemrograman dasar HTML, CSS, JavaScript, 3 mampu membuat kode hingga terdapat error pada sistem, 4 mampu dalam instalasi WordPress, 5 mengenal fungsi-fungsi menu di WordPress, 6 mengenal fungsi-fungsi pada cPanel, 7 mampu dalam ekspor aplikasi web ke dalam domain dan hosting, 8 peserta didik mampu mengembangkan website dengan mandiri. Talent Class Design. Kegiatan ini merupakan salah satu talent class yang menjadi wadah dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik SMP Homeschooling Kak Seto dalam bidang desain grafis. Tujuan talent class design ini untuk menggali potensi dan meningkatkan kemampuan peserta didik SMP Homeschooling Kak Seto dalam bidang seni digitalisasi, khususnya desain grafis. Rancangan program. Latihan sesuai jadwal, mencari informasi lomba desain, membuat karya, dan mengikuti lomba. Output dari talent class ini adalah peserta didik dapat membuat karya sendiri dengan maksimal, peserta didik dapat mengikuti berbagai lomba desain di tingkat SMP, peserta didik dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah. Peralatan yang harus dimiliki: laptop dengan RAM minimal 4 GB. Baik jika memiliki Pentab dan aplikasi Photoshop atau Illustrator atau CorelDRAW. Talent class musik. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Tahukah kamu, musik sangat bermanfaat dalam kehidupan. Beberapa manfaat yang kamu dapatkan dari musik adalah kamu dapat melatih memori, mengembangkan bahasa, meningkatkan keterampilan membaca, memotivasi IQ, mengapresiasi emosi, bahkan musik juga dapat membuatmu bahagia. Talent class musik. Jika kamu mengikuti talent class ini, selain kamu dapat merasakan berbagai macam manfaat dan kebaikan dari musik, kamu juga akan dapat mengembangkan bakat bermusik yang kamu miliki. Talent class musik akan membuat kamu memahami cara membaca not balok, paham ketukan, memadu padakan nada dari beragam alat musik yang dimainkan, hingga membentuk harmoni indah yang sangat nyaman dan membuat hati pendengarnya menjadi bahagia. Kegiatan talent class musik. Yang pertama, latihan dengan tutor yang handal dan mumpuni. Yang kedua, menjadi paduan suara saat upacara. 3. Manggung di berbagai kegiatan. 4. Pengisi sparkling atau ulang tahun sekolah. 5. Tamu hiburan lepas kenang atau wisuda. 6. Mengikuti lomba musik antar sekolah hingga nasional. Jika kamu mampu memainkan alat musik atau memiliki kemampuan bernyanyi yang baik, kamu dapat bergabung dengan talent class musik SMP Homeschooling Kak Seto. Ayo tunjukkan bakatmu dan buat orang-orang bahagia dengan kemampuan yang kamu miliki. Jangan ragu, jangan bimbang. Talent Class English Club. Apa itu Talent Class English Club? English Club merupakan salah satu talent class di Homeschooling Kak Seto yang menjadi wadah, minat, dan bakat siswa dalam bahasa Inggris.
Apakah tujuan kegiatan dari Talent Class English Club? Tujuan dari kegiatan English Club adalah yang pertama dapat memperdalam keterampilan dalam bahasa Inggris, 2. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris terutama ketika public speaking, 3. Menumbuhkan rasa percaya diri ketika public speaking. Output dari kegiatan Talent Class English Club yaitu terbiasa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris dengan percaya diri sehingga dapat menumbuhkan jiwa kompetisi. Dan ini merupakan penghargaan salah satu siswi yang mengikuti Talent Class English Club, yaitu Friska yang memenangkan lomba speech di Mutiara Harapan. Dan ini merupakan dokumentasi kegiatan-kegiatan saat English Club. Bisa dilihat ya adik-adik. Terima kasih yang sudah menyaksikan video sampai akhir.